Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan pelajaran biologi. Untuk materi kali ini kita masih pelantai, yaitu dengan spermatopita. Spermatopita itu artinya tumbuhan berbiji, yang berasal dari kata sperma yaitu biji, sedangkan pita adalah tumbuhan. Tumbuhan berbiji ini juga bisa disebut dengan tumbuhan Cormophyta berbiji, yaitu Cormophyta itu tumbuhan yang memiliki akar batang dan daun yang sempurna serta memiliki biji, atau juga disebut dengan tumbuhan Anthophyta. Antho itu artinya bunga, sedangkan pita tumbuhan. Jadi tumbuhan yang berbunga, tapi tidak semua spermatopita itu memiliki bunga. Sekarang ciri-cirinya. Untuk ukurannya dia semuanya makroskopis, artinya bisa dilihat dengan mata, dan semuanya dia besar, artinya dia multiseluler. Nah, ini untuk bentuknya bermacam-macam, ada yang pohon, ada yang perdu, ada yang semak maupun yang herba. Herba itu seperti sayur-sayuran. Untuk struktur dan fungsi tubuh, di sini merupakan heterospora. Maksudnya hetero itu berbeda, spora itu biji. Jadi dia memiliki biji atau memiliki spora yang berbeda. Kemarin pada tumbuhan lumut ada homospora, tumbuhan paku ada homospora, ada heterospora. Untuk tumbuhan berbiji ini ada beberapa istilah, yaitu yang kita sering kenal itu serbuk sari. Nah, di sini istilahnya ada mikrospora. Mikro itu artinya kecil, spora. Jadi spora kecil artinya serbuk sari. Mikrosporangium kantung serbuk sari. Jadi tempat penghasil serbuk sari. Mikrosporofil artinya benang sari. Jadi di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Di dalam kantong serbuk sari terdapat serbuk sari. Makrospora artinya kandung lembaga. Ini untuk alat kelamin betina. Makrosporangium artinya bakal biji. Jadi sama dengan ovum. Makrosporofil artinya daun buah. Jadi nanti kalau dalam pembelajaran ini kalian melihat istilah-istilah tersebut, jadi tidak usah bingung ya. Sekarang untuk reproduksi di sini dia ada secara seksual dan secara aseksual. Untuk aseksual itu ada yang alami dan ada yang buatan. Tahu ya, untuk yang alami seperti tunas, terus ada apalagi? Tunas, terus rizoma, dan yang lain-lain. Terus untuk yang reproduksi aseksual yang buatan ada cangkok, ada melengkung, ada sambung pucuk, dan lain-lain. Sedangkan yang saya jelaskan di sini khusus untuk reproduksi yang seksual. Untuk reproduksi seksual yaitu dia akan menghasilkan buah nantinya dalamnya terdapat biji dan lembaga terbentuk setelah terjadi peristiwa. Jadi sebelum terbentuknya buah dan biji itu terjadi penyerbukan atau polinasi, setelah itu baru pembuahan atau fertilisasi. Jadi sebelum terjadinya reproduksi seksual terjadi penyerbukan, terus kemudian akan terjadi pembuahan. Masih ingat ya penyerbukan? Yaitu jatuhnya serbuk sari ke dalam kepala putik. Baru setelah itu terjadi fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi itu bertemunya sperma dengan ovum yang nantinya akan
menghasilkan zigot dan akan menghasilkan biji. Untuk cara hidup dan habitat, dia fotoautotrof karena punya klorofil. Tapi yang tidak punya klorofil ada yang hidupnya parasit seperti tali putri. Sedangkan ada juga yang karnivor. Karnivor tuh contohnya pemakan serangga seperti bunga bangkai, bunga Venus. Untuk habitatnya dia juga ada yang di darat, ada juga yang mengapung di air. Untuk klasifikasinya macam-macamnya, spermatopita dibagi menjadi 2, ada gymnospermae atau berbiji terbuka dan angiospermae berbiji tertutup. Yang nantinya angiospermae itu juga dibagi 2, yaitu ada dikotil dan ada monokotil. Untuk dikotil dan monokotil, silakan penjelasannya kalian baca sendiri di LKS. Jadi yang saya jelaskan ini yang tidak ada di LKS. Sekarang kita masuk pada gymnospermae. Dikatakan gymnospermae berbiji terbuka, artinya bijinya itu bisa dilihat dari luar. Nah, seperti ini ya. Kalian tahu ini tumbuhan melinjo. Terus ini pinus. Terus yang kedua ini tumbuhan pakis haji. Jadi dia dikatakan berbiji terbuka karena dia tidak punya bunga yang sesungguhnya. Jadi tidak punya mahkota, tidak punya kelopak. Jadi dia tidak punya bunga yang sesungguhnya. Jadi bijinya itu terlihat dari luar seperti ini ya. Ini juga biji. Sekarang kita lanjut. Untuk ciri-ciri tubuh gymnospermae, nah ini ya, tidak memiliki buah sehingga biji muncul pada daun buah. Nah, apa itu daun buah? Yaitu dia tidak memiliki bunga yang sesungguhnya. Bunga yang sesungguhnya itu disebut dengan runjung atau strobilus. Jadi dia bunganya itu berupa strobilus atau berupa runjung. Karena tubuhnya pada gymnospermae itu rata-rata besar-besar, jadi dia memiliki akar tunggang. Untuk batangnya semuanya tegak dan bercabang. Untuk daunnya bermacam-macam, ada yang kaku, ada yang seperti daun biasa, terus ada juga yang sempit seperti pinus tadi ya, daunnya kecil-kecil. Tidak memiliki bunga yang sesungguhnya, artinya dia tidak memiliki perhiasan bunga. Nah, dia hanya memiliki strobilus, yaitu ada strobilus jantan dan ada strobilus betina. Jadi yang dimaksud dengan strobilus, nah ini namanya strobilus. Ini namanya strobilus. Ini namanya strobilus. Nah, kenapa dikatakan strobilus? Karena dia tidak memiliki bunga yang lengkap. Terus umumnya itu dia berkelamin tunggal. Maksudnya berkelamin tunggal, dia ada tumbuhan jantan, ada tumbuhan betina. Tetapi ada juga yang berkelamin ganda. Maksudnya berkelamin ganda dalam satu tumbuhan ada jantan dan ada betina sekaligus. Untuk penyerbukannya, ya tadi ya penyerbukan jatuhnya serbuk sari ke kepala putih, itu rata-rata dia dibantu angin karena dia bentuknya kurang menarik, jadi serangga itu kurang suka. Nah itu ya, jadi strobilusnya, penyerbukannya itu dibantu oleh angin. Ini daur hidup pada gymnospermae, biar tidak bingung kalian, ini ada sedikit penjelasan. Ini ya. Tumbuhan gymnospermae ini ya. Dia memiliki strobilus jantan, ada strobilus betina. Strobilus jantan menghasilkan mikrosporangium dan dia akan membentuk sel induk mikrospora, menghasilkan mikrospora,
menghasilkan gametofit jantan dan akhirnya terbentuklah serbuk sari. Nah, serbuk sari itu kan alat kelamin jantan. Di dalam serbuk sari terdapat bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari ini di dalamnya terdapat spermatozoid. Jadi sperma yang dihasilkan itu cuma satu. Sekarang kita lihat Strobilus betina. Untuk Strobilus betina, dia akan menghasilkan megasporangium. Terus dia akan menghasilkan sel induk megaspora, menghasilkan megaspora dan gametofit betina. Gametofit betina di dalamnya itu terdapat sel telur atau ovum. Spermatozoid ketemu dengan sel telur akan membentuklah zigot. Ini ya, spermatozoid ini 1N, sel telur ini 1N, bertemu menjadi zigot, dia akan menjadi 2N. Zigot akan menghasilkan embrio. Embrio akan membentuk biji. Setelah biji terkena angin atau di tempat pada sesuai dengan kondisi tubuhnya, maka dia akan menjadi tumbuhan gimnosperma yang baru. Sehingga pada fertilisasi atau pembuahan pada gimnospermae itu disebut dengan pembuahan tunggal. Kenapa pembuahan tunggal? Karena dia menghasilkan spermanya itu hanya satu, yang nantinya dia akan membuahi sel telur dan akan terbentuklah biji. Nah, jadi gimnospermae itu dia disebut dengan pembuahan tunggal. Ini ya tadi ya sama. Ini macam-macam dari gimnospermae. Di sini ada kelas Cicadinae. Cicadinae ini contohnya adalah Cichas rumpi atau pakis haji. Dia tubuhnya seperti palem-paleman. Jadi palem-paleman itu seperti kelapa. Nah, ini ya, kamu perhatikan daunnya ini seperti pohon kelapa. Untuk Strobilus, ini ya, ini yang dikatakan Strobilus, ini Strobilus jantan, ini Strobilus betina. Dia berumah dua. Maksudnya berumah dua, dalam satu tumbuhan ini hanya terdapat Strobilus jantan saja. Sedangkan ini pohon lain, ini namanya pohon betina karena dia hanya menghasilkan Strobilus betina. Jadi ini dia dua tanaman yang berbeda. Jadi yang atas ini tumbuhan betina, yang bawah ini tumbuhan jantan. Contohnya adalah Cichas rumpi atau yang dalam bahasa Indonesia itu pakis haji. Yang kedua, kelas conifer. Coniferae ini contohnya pada pinus. Ya, kalian tahu seperti ini ya, kalau kalian pergi ke Pacet atau ke Trawas banyak sekali tumbuhan pinus. Yang atas ini Strobilus betina, yang bawah ini Strobilus jantan. Tapi ini dia dalam satu tumbuhan. Ciri-cirinya daun-daunnya ini meruncing. Nih ya, meruncing. Dia berumah satu. Ini ya. Jadi yang atas ini Strobilus betina, yang bawah ini Strobilus jantan, dan ini dia dalam satu tumbuhan. Contohnya ini ada Pinus mercusi atau yang disebut dengan pinus, ada Agathis damara atau yang disebut dengan damar. Sekarang yang ketiga, kelas Gnatinae. Gnatinae ini contohnya pada melinjo. Nah, di sini dia memiliki bunga, tapi bunganya itulah ini ya. Ini yang bawah ini jantan, yang atas ini betina. Kenapa kok betina? Karena dia menghasilkan biji. Sedangkan yang bawah kenapa kok ini jantan? Karena dia hanya memiliki Strobilus jantan saja, tidak bisa menghasilkan biji. Dia berkelamin tunggal. Jadi yang atas ini pohon betina, yang bawah ini pohon jantan. Contohnya tadi kan saya bilang melinjo, nama latinnya itu Gnetum gnemon.
Kita lanjut. Sekarang kelas Ginkgoginae. Ginkgoginae ini dia ciri-cirinya bentuk daunnya seperti kipas. Dia berumah dua, contohnya ginkgo biloba. Ini biasanya dipakai untuk obat herbal. Sekarang kita masuk kepada Angiospermae atau yang dikenal dengan berbiji tertutup. Kenapa dia dikatakan berbiji tertutup? Karena bijinya itu dilindungi oleh bunga, bisa juga dilindungi oleh daun buah. Sekarang bagaimana ciri-cirinya? Nah, di sini ya. Yang di sini ini bakal biji. Dia tidak terlihat karena dilindungi oleh daun buah. Nah, apa itu daun buah? Daun buah ini bisa dikatakan dengan putih. Terus dia juga memiliki bunga yang sesungguhnya atau bunga lengkap. Bunga lengkap itu ada mahkota, ada benang sari, ada putih, ada kelopak, dan ada juga tangkai. Untuk bentuknya dia bermacam-macam. Ada yang herba seperti sayur-sayuran, ada yang semak sedikit tinggi, perdu, dan pohon. Untuk pembuahannya mengalami pembuahan ganda. Apa itu pembuahan ganda? Sekarang kita lihat. Sebelum kita tahu bagaimana proses penyerbukannya dan fertilisasi, kalian harus tahu bagian-bagian dari bunga yang lengkap. Di sini ada mahkota. Mahkota bunga itu untuk melindungi alat kelaminnya. Lah, apa alat kelamin dari bunga? Di sini ada benang sari, terus di sini juga ada putih. Benang sari itu alat kelamin jantan, sedangkan putih itu alat kelamin betina. Untuk benang sari ini dibagi lagi, ada kepala sari, ada tangkai sari. Sedangkan putih, nah ini ya, putih juga dibagi lagi, ada kepala putih, ada tangkai putih, dan ada bakal buah. Pada kepala sari ini nantinya di dalamnya terdapat serbuk sari. Di mana serbuk sari ini nantinya dia akan terkena angin atau dibantu oleh serangga masuk ke dalam putih. Lah, peristiwa ini disebut dengan proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke dalam putih. Yang nantinya pada di sini serbuk sari ini dia akan melakukan perjalanan yang panjang untuk sampai ke bakal buah. Nah, ini ya. Terus di dalam bakal buah ini nantinya terdapat ovum. Terdapat ovum ini yang nantinya ovum ketemu dengan sperma, terus nanti dia akan membentuk biji. Sekarang proses fertilisasi, kalau tadi penyerbukan. Sekarang proses fertilisasi. Tadi serbuk sari jatuh ke kepala putih, yang nantinya dia akan membelah, terus dia akan akhirnya nanti dia spermanya ini nanti dia memiliki dua. Ada sperma 1 dan ada sperma 2. Sperma 1, lah ini ya. Jadi kalau kita kita rinci, ini ya. Ada sperma 1, ada sperma 2. Terus untuk yang betina, di sini ada sel telur, ada sel induk endosperma. Sel telur nanti ketemu dengan sel sperma 1. Dia akan menghasilkan zigot. Zigot nanti akan menghasilkan embrio, dan embrio akan menghasilkan biji. Sedangkan untuk sperma 2 akan membuahi sel induk endosperm. Nah, ini 1N, sel endosperma 2N,
Terus dia akan menghasilkan sel endosperm. Endosperm itu adalah cadangan makanan pada biji. Jadi sel sperma 1 ketemu dengan sel telur, dia akan menghasilkan zigot. Zigot nanti dia akan menghasilkan biji. Sedangkan sel sperma 2, dia akan ketemu dengan sel induk endosperma. Dan nantinya dia akan membentuk sel endosperma yang nantinya dia akan menjadi cadangan makanan. Setelah itu dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan dia akan menghasilkan biji lagi. Untuk siklus hidup Angiospermae ini sudah terakhir. Untuk manfaat dari tumbuhan spermatopita silakan dilihat di LKS sudah ada. Terus untuk keterangan atau perbedaan antara dikotil dan monokotil silakan dibaca di LKS ada. Untuk minggu depan kita akan melakukan penilaian harian untuk pelantai. Berarti pelantai itu ada lumut, ada paku, dan ada spermatofita. Silakan dipelajari lagi, kalau bisa dicatat agar lebih jelas. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh langsung ditanyakan kepada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.